warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Riyandi Arya Putra dengan NPM 20130210004, Program Studi Pendidikan Matematika dalam tugas Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Kepramukaan, melanjutkan pada video sebelumnya, yang dimana pada video sebelumnya hanya saya jelaskan sampai dengan pasal 35. Maka pada pertemuan kali ini atau video kali ini saya akan melanjutkan dari pasal 36. Karena pada video kali ini kita masih membahas mengenai Undang-Undang Kepramukaan, semoga kakak-kakak dan teman-teman semua tidak bosan untuk menonton video ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita sama-sama bernyanyi terlebih dahulu. Materi yang pertama yaitu pasal 36. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. B. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan C. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37, ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peratur. Ayat 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri, gubernur, serta bupati atau wali kota. Pasal 38. Setiap peserta didik berhak: A. Mengikuti pendidikan kepramukaan. B. Menggunakan atribut pramuka. C. Mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan pramuka. Dan D. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39. Setiap peserta didik berkewajiban: A. Melaksanakan kode kehormatan pramuka. B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka. Dan C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40. Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 41. Orang tua berkewajiban untuk: A. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Dan B. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, pasal 42. Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Pasal 43, ayat 1. Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari: A. Iuran anggota sesuai dengan kemampuan. B. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Dan C. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat 3. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B selain berupa uang, dapat juga berupa barang atau jasa. Pasal 44. Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45. Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang a. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau b. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 46 ayat 1. Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 2. Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Berikutnya pasal 47. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, a. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. B. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. C. Aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 48. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dan yang terakhir adalah pasal 49. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tahu dalam video kali ini saya masih terdapat banyak kekeliruan kata ataupun kalimat yang saya ucapkan. Oleh karena itu kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.